Hanya penjilat aja yang nggak bisa. Gini loh, kalian boleh suka sama Pak Jokowi, atau boleh benci sama siapa aja, tapi fakta itu sampaikan gitu. Jangan gara-gara, ya Allah, apa sih yang buat orang-orang ini sampai sebegitunya gitu. Sampai-sampai nyata-nyata hoax, nyata-nyata bohong masih dipuja-puji itu. Ini yang diajarin sama Om Rocky Gerung. Bener, Om Rocky Gerung ini kayaknya gaji buat anggota dewan itu rakyat akan halal ikhlas redha kalau gaji itu dikasih ke Om Rocky Gerung aja dah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih ada berita tentang Rocky Gerung ya. Setelah prahara bajingan tolol kemarin, Rocky Gerung makin on fire. Ini kalau nggak salah ini tentang tanggapannya dia terhadap ucapannya Faisal Basri, yang Faisal Basri mengungkap fakta dan data hilirisasi nikel ya, hilirisasi itu proyek pertambangan ini dibuka sama Faisal Basri. Faisal Basri ini orang ahli data ini. Nah ini tanggapannya Rocky Gerung, makin on fire Om Rocky. Bung Rocky makin on fire. Keren, keren, keren. Lanjut Om, nih kita dengerin sama-sama nih. Ini cuma 5 menit lebih nih ya, tapi kita simak sama-sama. Akhirnya terbuka semua kebohongan yang diucapkan Pak Jokowi itu. Mulai dari orang akhirnya akan ingat bahwa Pak Jokowi itu nyebar hoax setiap hari kan. Pak Jokowi itu nyebar hoax setiap hari kan. Sekarang disebut penyebar hoax Pak Jokowi. Soal apa namanya, mobil nasional, iya yang udah dipesan 6.000 unit mana itu udah 7 tahun. Soal ekonomi melesat 10% segala macam itu apa itu kalau presiden nggak berbohong? Kan itu hoax. Karena itu dari awal mungkin 5-7 tahun lalu saya udah pastikan bahwa pembuat hoax terbaik itu adalah penguasa atau presiden sebagai pemimpin tertinggi. Karena mereka bisa menyebarkan segala macam data lalu dimanipulasi dengan segala macam alasan kan. Tuh. Hanya penjilat aja yang nggak bisa. Gini loh, kalian boleh suka sama Pak Jokowi atau boleh benci sama siapa aja, tapi fakta itu sampaikan gitu. Jangan gara-gara, ya Allah, apa sih yang buat orang-orang ini sampai sebegitunya gitu. Sampai-sampai nyata-nyata hoax, nyata-nyata bohong masih dipuja-puji itu. Ini yang diajarin sama Om Rocky Gerung. Bener, Om Rocky Gerung ini kayaknya gaji buat anggota dewan itu rakyat akan halal ikhlas redha kalau gaji itu dikasih ke Om Rocky Gerung aja dah. Ya di gedung dewan itu ganti Om Rocky Gerung aja. Dia suaranya suara rakyat banget gitu. Ini yang di gedung dewan malah sebagian menjilat malah. Jadi kelihatannya orang akhirnya mau tuntut kejujuran tuh. Apa sebetulnya yang hendak kalian pamerkan tuh?
Nah, orang seperti Faisal Basri yang 27 jam sehari itu bergelut dengan data, orang semacam Rizal Ramli yang berupaya untuk memantau kebijakan yang nggak masuk akal, itu mau dipenjarain. Sama seperti kasus saya, semua mereka sebetulnya menghidupkan wacana publik untuk membahas di mana kebijakan itu disembunyikan. Nah, orang-orang yang pinter kayak Faisal Basri, terus Bang Rizal Ramli, Om Rocky, yang lain ini kayak dikesampingkan. Ini negara apa? Malah buzzer-buzzer yang Benny Ramdhani lah yang dapat gaji dari pemerintah nih. Dede Budiarto lah, Ali Ngabalin lah. Duh, kekuasaan di tangan apa sih ini? Dalam kasus hilirisasi misalnya, iya kita ngerti bahwa itu dalam upaya untuk mengefisienkan, nambah penghasilan. Tetapi yang kita persoalkan bukan output dari hilirisasi, tapi outcome-nya. Outcome-nya itu menguntungkan Cina, outcome-nya itu menguntungkan yang di hulu, bukan yang masyarakat yang di sekitar hilir kebijakan itu kan. Nah, ini para pendukung paham nggak tuh arti bedanya output sama outcome? Ngabalin ngerti apa itu? Jadi kalau kita hitung secara logika akal sehat, hilirisasi oke, bahkan bisa dianggap ini menguntungkan APBN, tetapi sekaligus produknya hijau. Iya, tetapi di hulu masalahnya bukan hilir. Di hulu itu penguasaan industri strategis semacam nikel itu playernya cuma 4 orang, kira-kira begitu. Jadi keuntungannya di mana itu intinya kan. Apalagi kalau dia bilang ini mesti akibat dari hilirisasi semua kapasitas SDM kita dibangkitkan. Ya itu sebagai buruh, bukan sebagai orang yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan bermutu tentang proyek-proyek hilirisasi itu kan. Tuh, kita ini rakyat Indonesia ini selalu kebagian yang paling rendah gitu, buruh. Makanya orang-orang kayak Om Rocky Gerung ini sama oligarki, sama kekuasaan dimusuhi. Karena apa? Mengganggu piring nasinya. Tapi itu benar, rakyat ini cuman ya itulah. Rakyat dibuat udah pokoknya lu buruh dapat kerja, dapat makan, selesai diam. Begitu ya? Hah? Tuh rakyat coba sadar apa ya Allah. Jadi sekali lagi ini tipuan ini yang mesti kita bongkar tuh. Ada hilirisasi tetapi keuntungan tidak tiba pada masyarakat tuh. Tiba pada 4 orang yang bermain di hulu. Jadi ini problemnya ada di hulu. Tuh. Yang namanya hilirisasi itu tipuan. Karena sebenarnya masalahnya itu ada di hulu. Di 4 orang itu. Makanya mereka semena-mena gitu ya. Ada hilirisasi tapi tidak menimbulkan transfer of teknologi karena pekerjaannya dan seluruh sistemnya dikerjakan oleh Cina tuh. Ada hilirisasi tapi yang masuk kembali ke negara itu bukan seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi 510 terus segala macam. Itu kan makronya begitu. Tetapi di belakang itu ada insentif soal pembebasan pajak segala macam itu. Itu kan diterima oleh Cina. Jadi ini mana yang NKRI harga mati? Mana yang pribumi? Mana yang teriak-teriak pribumi, hidup pribumi? Nih kalian lihat, siapa yang makan itu? Sebetulnya data-data itu beredar sebagai data. Tetapi kalau kita buat analisis political ekonomi, di belakang itu ada perencanaan perampokan sumber daya. Itu intinya tuh. Ini perampokan sumber daya. Dan rakyat Indonesia dapat apa? Ini Rocky Gerung memberikan kita pengetahuan seperti ini agar rakyat itu sadar kenapa para tokoh ini bangkit. Ayo dong. Jadi kita bedakan antara data makro yang diucapkan Pak Jokowi dengan analisis tentang bagaimana proses itu menghisap, mengeksploitasi dan memburukkan kehidupan rakyat. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan sentimen politik global tuh, bahwa Cina punya satu rencana One Road One Belt dengan segala macam peralatan teknologi dan intelijennya. Jadi itu intinya tuh, bukan sekedar data yang bisa digebuk supaya dia bicara, tapi kita mau lihat itu proses pembentukan kebijakan itu yang dari hulu itu udah bermasalah. Ya itu yang kita anggap. Kalau mau melakukan manipulasi, lakukan secara metodologis, jangan sekedar secara politis. Data-data itu kan. Nah, nih kurang lebih gini nih. Lu kalau yang mau nipu yang pintar dikit gitu, pakai metodologi.
Jangan nipu-nipu yang begini, akhirnya kebongkar lu tipuan lu. Itu intinya tuh. Dengan akibat kita bisa bongkar seluruh kebijakan Presiden Jokowi dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya misalnya. Coba kita lihat perampokan yang sama juga dilakukan di era Orde Baru, tapi yang balik ke negara itu mungkin 20, 30, 50% bahkan masih bisa balik tuh. Ambil aja 30% balik ke negara tuh. Artinya itu berubah menjadi infrastruktur keadilan sosial, SD Impres, puskesmas segala macam. Itu zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY berkurang, mungkin tinggal 27%, 25% yang balik ke negara tuh. Zaman Pak Jokowi coba hitung tuh, 1 digit pun nggak nyampe tuh yang balik ke negara. Nah, Kan itu intinya kan. berarti perampokan di zaman ini terhadap sumber daya Indonesia ini, itu yang balik ke rakyat enggak? Ya Allah, dapat apa rakyat ini? Astagfirullah, zalim. Jadi kalau kita melihat ujung dari data-data itu, memang disparitas yang terjadi di kita itu menunjukkan bahwa hasil ekstraktif industri kita tidak kembali pada rakyat yang memiliki tanah-tanah itu secara nenek moyang. Kan Nah, mana itu pribumi? Katanya pribumi usir semua antek asing. Mana? Bacot lu, diem kalau begini ya. itu intinya kan. Jadi keistimewaan ada pada segelintir orang. Data-data itu yang mestinya diperdebatkan. Kalau berani berdebat, ayo dibuka data itu. Bukan sekedar data, tapi dalam perbandingan yang lebih political ekonomi. Kan itu intinya tuh. Ayo debat itu. Diskusi nggak mau. Dikritik nggak mau. Dikerasin nggak mau. Diajak diskusi debat juga nggak mau. Maunya menang sendiri. Jadi kalau cuma sekedar adu data, ya itu tentu kita akan bilang ya pemerintah menguasai big data, dan dia berbohong dengan big data itu kan. Tetapi kita mau jujur, Gue inget tuh si Johnny G. Plate yang lagi di kasus masalah BTS. Kalau pemerintah sudah bilang hoax, ya itu hoax. Rakyat nggak boleh pinter berarti. bukan forum akademis, dan kita debat, kita nilai itu, kasih perspektif tuh. Anda pakai perspektif, pemerintah pakai perspektif agregat makro, ada ke tempat lain, atau ada argumen lain yang mempergunakan pendekatan ekonomi politik. Kan dasar-dasar itu yang mesti kita pastikan bahwa kalau mau jujur, buka supaya publik dengar itu, dan undang pengamat internasional, analis internasional yang lebih fair sebetulnya, nggak terlibat dalam politik. Nah itu masalahnya Om Rocky. Pemerintah kita itu ya diajak begitu diskusi debat nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Pokoknya mereka merasa paling benar. Pokoknya pandangan mereka paling benar. Yang lain itu pokoknya salah. Ingat kan omongannya Johnny G. Plate itu? Ya kalau pemerintah udah bilang hoax ya hoax. Jadi mereka merasa yang paling punya data. Mereka yang perspektifnya paling benar. Sementara kalau ada orang lain yang mengkritik dengan kalimat-kalimat dengan data, dengan bagus, itu mereka nggak terima. Diomongin pelan nggak bisa, dikerasin mereka marah. Jadi maunya apa pemerintah ini? Dah gitu aja guys. Dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang merasa bahwasanya Om Rocky Gerung jauh lebih layak jadi anggota dewan dibanding semua anggota dewan itu yang ada di sana. Itu jauh lebih baik Rocky Gerung. Itu aja ada ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener gak sih? Kalian setuju gak tuh? Rocky Gerung itu lebih baik daripada seluruh anggota dewan itu digabungin jadi satu. Mending suara Rocky Gerung ini aja yang didengar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu? Kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.